Bapa. Tuhan bukan? Itu Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Allah Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tidak, Roh Kudus ya Roh Kudus. Berarti yang Tuhan Yesus, Bapa apa Roh Kudus? Pilih. Kenapa? Yang Tuhan, Bapa, Roh Kudus apa Yesus yang Tuhan? Yang Tuhan itu Yesus. Berarti pencipta langit dan bumi Yesus, bukan Bapa. Pencipta langit dan bumi itu sang sumber. Anda baca Alkitab enggak? Baca Alkitab sudah Anda tahu. Iya, Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Bapa. Bapak, berarti Yesus Yesus juga menciptakan. itu. Iya, dengarkan, fokus. Menciptakan langit dan bumi. Yesus enggak menciptakan langit dan bumi berarti. Iyalah, menciptakan tadi kan Allah Bapa tuh. Iya, berarti Yesus enggak menciptakan, berarti Yesus bukan Yang pencipta. menciptakan itu Allah Bapa, kau tanya ulang lagi. Iya, Oh, Yesus. ini bagaimana bicara nggak mengerti ya? Dengarkan dulu gua, berarti Yesus Sudah saya bukan. jawab, Allah Bapa itu. Lo bersih-bersih di tantrum neraka. Pak ya, jangan tantrum ya. Lo bersih-bersih di neraka sana. Aduh, jangan galak-galak sama dia lah. Enggak bisa diatur dia, susah. Kalau Pak Herman, kalau cuma besar-besaran congor semua orang bisa Pak Herman. Biar kondusif susah orang-orang kayak gitu Pak Herman. Lanjut Kang Bejo atau Pak Ba kalau mau masuk Pak Ba. Atau siapa Ahidia silakan. Atau Pak Suki mau menanggapi silakan. Kirain itu Ya, orang jadi- bisa diatur, langsung tantrum. Lanjut. Jadi yang sudah saya sampaikan ke Bang Herman tadi, bagaimana tentang apa yang diimani oleh Yesus tentang Taurat Musa, tentang ajaran Yahudi, dan bagaimana tentang adanya masih banyak pengajaran yang belum disampaikan kepada para murid. Dan itu sudah disampaikan oleh Islam, dalam ajaran Islam. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan semua kalimat yang paling benar, yang terbaik sudah disampaikan. Gitu ya. Buktinya apa? Tidak mungkin ada satu orang lagi yang bisa untuk membuat semisal seperti Al-Quran ini. Ada tantangannya dalam Al-Quran. Ya, untuk membuat satu ayat ataupun satu bagian daripada firman Allah ini dalam Al-Quran. Yang semisal ya. Semisal itu maksudnya mempunyai makna, mempunyai arti, dan bisa dibuktikan nanti akan terjadi. Itu yang semisal. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata indah, bukan. Walaupun Al-Quran itu memang kata-katanya juga indah, menarik ya. Tapi bukan hanya itu, tapi mempunyai segala hal mengenai kebenaran ya, mengenai kepastian ya, yang tadinya kita nggak tahu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang kedepannya bisa kita jadikan sebagai petunjuk, jadi pengetahuan untuk masa depan gitu. Jadi dia mengenai sejarah masa lalu, apa yang terjadi hari ini, dan juga tentang masa depan. Itu lengkap dia, Bang Herman. Itu dia maksud saya tadi. Mengenai YHWH dan Allah itu menyertakan tentang yang kesamaan. Kenapa? Di Taurat dikatakan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam Al-Quran dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail, dan Yakub. Sama. Ada semua di situ. Gimana tuh Bang Herman? Anda sudah beriman pada hal yang sebenarnya benar gitu, tapi belum kepada hal yang paling up to date. Maksudnya ke sana Bang Herman? Iya, aku udah tahu arahnya itu kemana itu Bang. Pasti ujung-ujungnya Muhammad lah, kan itunya itu ujungnya. Tapi masalahnya nggak ada nama Muhammad di Alkitab itu. Bukan Mirip-mirip Muhammad, bukan ada. Muhammad. Tapi bukan nama di sana. Bukan Jadi makanya Muhammadnya, kita Bang tadi Herman. kita paksakan itu sama, gila kita nanti gitu. Enggak, yang dibahas tadi kan bukan Muhammadnya, tapi mengenai YHWH dan Allah adalah Sang Maha Pencipta yang diajarkan oleh para nabi. Karena apa? Punya keselarasan mengenai penyebutan. Kalau Anda paham dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya kepada Musa diberitahukan tentang nama Allah. Innani anallah itu diberitahu kepada Musa. Jadi kalau dikatakan Taurat dituliskan dengan Yod He Vav He, itu hanya sebuah singkatan 4 huruf mati untuk menyembunyikan kata Allah. Karena tidak boleh disebutkan sembarangan oleh Bani Israel. Dan karena sifat mereka yang tidak mau untuk memberikan yang baik kepada orang lain, hanya ingin untuk mereka sendiri.
Mereka Mengapa dikatakan menghindari, mereka menyembunyikan kebenaran? kalau mereka bang menghindari mengucapkan nama itu secara langsung, mereka pakai istilah Hasem. Orang kalau bahasa Aramaiknya Maria, nah, gitu. Begitu cara mereka menghindarinya. Tapi kalau Yesus, Bapa. Yesus lah yang mempopulerkan istilah Bapa. Konsisten selalu Bapa. Tapi Yesus sudah bilang bahwa Bapa itu adalah Allah atau Elohim yang kalian sembah. Itulah Bapa yang mengutus aku. Yesus sudah ngomong sama pemuka agama Yahudi. Jadi Bapa yang dimaksud Yesus adalah Yahweh. Gitu caranya. Mereka pakai Hasem, pakai Maria. Kalau orang Ka- berbahasa pakai aksara-aksara Latin disebutnya tetragrammaton. Ah, Kalau dipahami Bang Herman, waktu penyalipan Yesus nggak menyebutkan Bapakku, kenapa kau menyebutkan aku? Tapi dia iya. berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, karena dia menggunakan bahasa aslinya, bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Perkataan ini adalah mengenai Eloi. Eloi adalah sang Maha Pencipta. Iya. Kalau Anda paham, ketika seorang sedang dalam keadaan sangat sulit, yang pada saat dia akhir, yang paling dia ingat itu adalah yang paling dia muliakan. Itu adalah Ya. Sang Maha Pencipta. Dia nggak pernah menyebutnya Bapa berarti sebenarnya. Pebble yang menuliskan itu, Pak. Karena pengajaran Yahudi melarang orang untuk menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Yesus tahu tentang sang nama ini. Maka dikatakan Elohim. Elohim itu adalah sang nama. Kalau Bapak paham ini, harusnya Bapak mengerti kenapa dikatakan Musa diberitahukan tentang nama Allah. Yesus tidak akan mungkin menyebutkan sang Allah ini Bapa. Karena hukum Taurat melarang menyebut sembarangan. Karena apa? Bapak menyebutkan ada nanti kesalahpahaman orang. Menganggap dia adalah anak Tuhan. Itu yang dikoreksi oleh Al-Quran. Bahwasannya Isa ibnu Maryam itu bukanlah salah satu dari 3 Tuhan. Bahwasannya Isa ibnu Maryam itu bila dikatakan adalah sebagai anak sang Tuhan, maka kafirlah orang itu. Laqad kafara alladziina qalu. Itu ada dalam Al-Quran. Nyambung dia kan, Bang Herman? Kalau dikatakan kafir itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, tapi seorang yang menentang apa yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan. Orang yang menentang pengajaran para nabi dengan mengetahui kebenaran, tapi berusaha untuk berdalih dan menutupi kebenaran itu. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Itu yang dituliskan dalam Bible Anda. Itu Bang Herman. Suaraku jelas nggak, Bejo? Mantap, tapi nggak ada echo ya. Enggak, aku nggak pakai soundcard kok. Biasa aja. Ya, bagus sih, bagus, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi Herman ini Lanjutlah masih... sama Bang Herman tuh. Lanjut Ya. sama Bang Herman, udah kangen mereka. Lanjut Kang Al, lanjut Kang Al. Ya Syekh, assalamualaikum ya Syekh. Ya Syekh, waalaikum. Syekh Muhammad. Nggak monitor. Lanjut Kandal Hidayah. Fadhal lanjut. الله تعالى وبركاته. يا شيخ عفوا نحن المجادلة المسلمون مع نعم أنا أسمع النصارى. نعم أنا أسمع عفوا يا شيخ. نعم يا شيخ نعم بارك الله فيك قبل قليل. نعم ما شاء الله. Alhamdulillah. Lanjut Kandal Hidayah, lanjut. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Bang Herman nih masih Kristen. Bang Hermannya masih Kristen tapi katanya menuhankan Yahweh. Sebenarnya mungkin ini ada satu peningkatan yang bagus ya. Ada peningkatan yang nampak jelas ketika sudah tidak menganggap Yesus Tuhan dan menuhankan yang lain daripada apa yang disembah oleh Kristen.
Tapi menjadi suatu keheranan kemudian ketika Anda masih Kristen. Sementara Tuhan kamu sesama Kristen berbeda-beda. Nah, disinilah jelasnya ajaran Islam melalui kumal-kumal yang begini. Kemudian kami sebagai apologet nampak bahwa ternyata selama ini upaya-upaya misionaris ataupun upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Kristen itu berdampaknya sia-sia, hanya pembodohan dan fitnaan semata-mata karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau aku melihat pribadi ya, secara kekristenan ini, macam mana ya kita mau menjadi seorang Kristen ketika di dalamnya itu sebagai Kristen itu hancur. Ada yang Tuhannya anak, ada yang Tuhannya firman, ada yang Tuhannya kedagingan, ada yang 100%, ada yang keilahian, ada yang inkarnasi, ada yang Yahweh, ada Hasim, ada Elohim, Yahweh. Banyak Tuhannya di Kristen. Jadi kemudian ketika mereka mencoba untuk mendekati hal-hal yang meninggalkan ketuhanan Yesus dan ingin mendefinisikan ajaran mereka sebagai ajaran monoteisme atau tauhid, tidak lain yang mereka guna pakai adalah referensi pendekatan ajaran agama Yahudi. Sedangkan agama Yahudi ini menolak yang namanya Kristen. Bagi orang Yahudi, kenapa mereka lebih memilih masjid ataupun surau ketika mereka tewila? Karena bagi orang Yahudi, gereja itu tempat perkumpulan setan karena mereka punya lambang salib, yaitu lambang kutukan orang yang dikutuk Tuhan. Jadi herannya kemudian ketika ada seorang Kristen menggunakan Tuhannya orang Yahudi untuk disandingkan ke ajarannya yang sebagai Kristen. Berbeda halnya kalau Islam. Unggulnya Islam ini ada beberapa hal ya, Bang Herman. Pertama, kitab Al-Quran tiada yang namanya New Testament, Old Testament. Perjanjian lama baru tidak ada. Karena kitab itu yang dari Tuhan yang sama, sumber yang sama, dari ajaran yang sama, pasti dari sesuatu yang hal yang dari sananya sama. Tidak ada yang bilang, ini nanti sebelum ini kamu boleh makan babi dulu, nanti kalau sudah pindah ke Tuhan yang lain yang menjadi manusia, boleh tidak makan babi, nanti di sini harus sunat dulu, nanti kalau sudah Tuhan menjadi anak orang, boleh tidak bersunat, tidak ada yang begitu. Itulah yang aku bilang selama ini, menjadi seorang Kristen, tidak lain adalah harusnya mengarang-ngarang dan berhalusinasi. Baru boleh menjadi seorang Kristen. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 6, Innalazina kafaru min ahlil kitab, wal musyrikina finnari jahannam. Maka kata Allah, mereka ini dari golongan orang-orang yang mengaku ahli kitab, orang-orang kafir, mereka inilah seburuk-buruk makhluk yang tempatnya di neraka. Kenapa? Sebab memang orang-orang yang main kabur-kabur, aduh kenapa lidah ini ngomong. Pak Suki monitor, Pak Herman malah pergi kepanasan. Iya. Monitor. Nah, ada Pak Suki, Kanda lanjut. Allah Akbar, aduh kepental lah. Kenapa aku, mana tadi si ini ya, yang cewek itu. Mungkin mau naik lagi ya kalau ada di bawah. Jumpa lagi nih Bang Al. Ya, siap. Minal Mudah-mudahan aidin sebelum wal faizin. memang ada Kak. Enggak tahu aku menyambutnya teman. Aku tidak tahu ngomong macam mana kalau Oten yang bilang gitu ke aku. Aku ya selamat aja lah, selamat. Kalau mengenai minta maaf kan boleh siapa saja, nggak masalah. Iya. Itu kan hanya beda bahasa. Iya. Jadi kalau aku Bang Suki, selama aku menjadi Islam, bahkan karena aku di kampung sekarang, yang memang di sini pun waktu raya saudara-saudaraku banyak yang datang ke rumah. Aku memang difahami sama mereka ya. Kalau macam selamat hari Natal pun aku tidak ucap, diorang pun aku larang mengucap selamat hari Natal ke aku, karena aku tidak akan jawab. Kenapa hal demikian? Termasuk juga aku haramkan yang namanya menggunakan nama Yesus dan salib selama aku masuk Islam, karena itu bagi aku haram. Kenapa haram? Kenapa karena itu? Selama ini halamnya bagaimana? Iya, karena selama ini ternyata untuk kita menjadi Kristen hanya tipuan-tipuan gereja yang kita sedang jalankan. Jadi menjadi haramnya semua ajaran yang ada di dalamnya. Contoh nih, kamu menggunakan salib. Ketika aku tanya yang namanya susuk Yesus yang ada di Bible itu, Yesus
yang dianggap tersalib oleh orang-orang Romawi, orang Yunani ini, membuktikan sesuatu peristiwa itu betul atau tidak dengan kronologinya dulu. Contoh, ketika undang-undang berjalan, kita ditangkap oleh polisi dan dipanggil 2 orang saksi. Saksi yang mengatakan, Abuya bilang, aku jam berapa kau, kata hakim, jam berapa kamu melihat Al-Hidayah mencuri? Katanya pukul 9. Ditanya Bejo ini, Bejo, kamu saksi kedua ini aku panggil, kamu jam berapa melihat Al-Hidayah mencuri? Katanya pukul 12, baru dia mau naik ke timbok. Aku dibebas itu. Ternyata yang salib yang selama ini aku gantung di leherku itu adalah haram. Kenapa? Karena pembohongan ada di Bible ternyata. Bagaimana mungkin kita percaya kalau di Bible saja tidak dibenarkan? Markus bilang, Markus 15:25, pukul 9 Yesus disalib. Yohanes bilang pukul 12 baru dia mau disalib. Ternyata itu pembohongan publik. Ketika hal itu kemudian dibenarkan hanya karena diikut-ikuti. Oke, yakin. Oh, salib, oke, selamat kita. Itu satu. Kedua, tentanganku sampai sekarang nih Soki. Kalau ada satu ayat Yesus bilang di Bible, dia menyelamatkan orang Kristen masuk surga, aku masih menjadi Kristen aku. Sementara ternyata bila kita cross check lebih jauh, bukan sejak kontradiksi masa, kontradiksi manusia yang disalib, kontradiksi warna baju, kontradiksi ucapan kalimat dari Yesus itu. Jadi dari situlah sebagai hukum dalam dunia saja tidak dapat dibenarkan sudah itu, apalagi yang namanya ranah keimanan. Karena satu hal yang kita harus tahu, sebagai manusia yang bertuhan, maka dari sumber kitab itulah yang harus jelas, karena itu dari Tuhan. Kalau kitab itu sudah tidak jelas, tidak mungkin kita beriman sama kitab itu. Kalau menggunakan akal. Kecuali yang kata Allah dalam Al-Quran, afala ta'kilun, afala tatafakarun. Mereka itu kata Allah tidak menggunakan akal dan tidak berpikir, ulaika hum syarul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Karena tidak dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang dibohongi dan pembohongan. Mereka tidak dapat bedakan itu. Melainkan halusinasi, ikut-ikut saja, percaya saja, yakin saja. Jadi sebab itulah Bang Suki, aku tidak percaya sudah, semua itu aku haramkan. Yang benar itu ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini yang paling benar sudah. Tetapi tatkala tidak ada satu Yesus bilang Kristen dalam Bible, tetapi aku Kristen, yang apabila Yesus bilang jangan makan babi, aku makan babi, Yesus bilang harus sunat, aku tidak sunat, Yesus bilang aku sujud tapi kamu berlompat-lompat, aku tidak mungkin beriman sama kitab itu. Itu pasti karangan-karangan manusia. Allahu a'lam. Lanjut guru-guruku yang lain dulu, silakan. Mungkin tanggapan Pak Suki Saya tanggapi bacakan dulu, ini silakan. ya. Tanggapi dulu, silakan. Gini, saya coba bacakan ini ya. Di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di dalam Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Betul kan? Nah, kalau kita baca lagi di Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Benar. Jika keadilan Tuhan ditegakkan, orang berdosa itu harus dihukum mati. Tetapi apa yang terjadi jika ayat ini saya baca? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 46,
Yesus bertanya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jadi artinya, semua orang telah berbuat dosa. Dan hanya Yesus yang benar. Menurut Yeskil, hanya orang yang berdosa yang harus dihukum mati. Kira-kira kalau keadilan Tuhan ditegakkan, bahwa seluruh manusia harus mati. Tinggal Yesus sendiri yang hidup. Oleh sebab itu Yesus disebut sebagai anak tunggal. Dialah satu-satunya yang hidup. Karena rencana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan gambar rupa Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus ini yang adalah anak tunggal direlakan masuk ke dalam dunia orang fasik. Maka di dalam kronologi pengutusan hamba-hambanya sebelum anak yang diutus menurut Matius 21 ayat 33. Hamba-hambanya diutus kepada bangsa Israel untuk meluruskan jalan mereka, dibunuhnya. Dikirim kemudian yang lainnya lagi, dibunuh hamba-hambanya itu. Yang terakhir, Tuhan mengirim anaknya. Dan mereka tahu nih memang kepala dan orang Yahudi, ini anaknya ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya kita yang memilikinya. Terjadilah seperti tadi di dalam penjelasan di dalam Nahum, Habakuk 1 ayat 4 itu. Bahwa hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Pengadilan, kekuasaan dikuasai oleh orang-orang fasik. Bukan hanya terjadi pada Yesus di sana 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun kita bisa lihat di sekeliling kita. Orang benar yang tidak bersalah itu yang dihukum. Karena mereka mudah dibayar dengan uang. Penegak-penegak hukum ini mudah dibayar uang. Jika dia mencari orang yang tidak bersalah untuk dihukum, membebaskan yang bersalah. Dan Yesus direlakan oleh Bapaknya untuk menerima hal ini. Supaya kita yang seluruh manusia berdosa tidak dihukum, tetapi anak yang benar dihukum untuk menggantikan kita. Tetapi Bapa tahu anak ini tidak bersalah, dibangkitkanlah dia untuk menjadi pemimpin atas orang hidup dan orang mati. Di dalam anaknya itu ada hidupnya Bapa dan diutuslah anak itu. Sorry Suki, paksa aku potong karena ada macam gereja kan. Sekarang Gimana? nih gini, Suki. Sekarang nih gini, dari mana kemudian legalitas dari Bapak memberi kebenaran kepada Romawi menyalibkan Yesus? Di mana itu tertulis? Bapak bilang salibkanlah ini anak yang kupilih untuk menebus dosa orang Kristen. Di mana itu tertulis itu? Karena semua Itu yang tanpa dibacakan sama Suki tadi itu adalah surat-suratnya Paulus. Paulus ini menurut Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul 23, 18, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 18 nomor 13 adalah tokoh sekte orang Farisi yang harus dilenyapkan karena mengajarkan yang bertentangan dengan Taurat Musa dan ajaran Yesus. Pertanyaannya kemudian yang timbul, dari mana Bapak memberi perintah untuk membunuh anaknya ini yang dikasihnya untuk menebus dosa Kristen? Karena kalau ukurannya manusia akan mati, masa Musa indah ada Yesus, indah juga mati manusia. Bahkan ada Maria yang memperanakan Tuhan. Kalau sesudah Yesus kemudian, indah ada juga manusia mati ini kita pastikan berdosa atau tidak. Karena kamu sudah baca tadi, Yezkiel 18 dari nomor 4 sampai 21. Tidak ada yang menanggung-nanggung itu, indah ada. Tanggung sendiri. Yakubus juga begitu. Atau Yesus bilang nih, Lukas 15 nomor 17. Tidak ada yang menanggung dosa itu. Itu ternyata buatan-buatan karangan-karangan dari Yunani. Itulah. Dari mana itu? Dapatnya Bapak bilang bunuhlah ini anakku yang kukasihin menebus dosa Kristen. Yesus menjelaskannya beberapa kali. Ini saya baca salah satunya Matius 20 ayat 18. Yesus mengatakan, sekarang kita harus pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Ini orang-orang fasik dan ahli Taurat. Mereka ini orang fasik. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Yang tadi dikatakan dibaca di dalam Habakuk 1 ayat 4.
bahwa orang fasik mengepung orang benar, sehingga Nah, sekarang- keadilan timbulnya terbalik. Ya, sekarang masalah yang timbul persoalannya adalah Yesus ini orang bersalah atau tidak? Tidak bersalah, makanya Tidak tadi saya bersalah. bilang Tidak orang benar bersalah. dikepung oleh orang fasik, sehingga Baik. keadilan Tuhan timbulnya terbalik. Jadi artinya Ya, apa? baik. Bukan Nggak, orang yang nanti dulu, benar nanti dulu. dibela, Jangan tetapi orang jangan salah dulu, dibela. santai aja dulu ya. Yesus tidak bersalah. Bible Ya, kamu yang bilang tadi kamu baca. Orang fasik dipakai tebusan menggantikan orang benar. Amsal 11 nomor 3, 11 nomor 6, 11 nomor 21, Amsal 21:18. Sekarang yang ditanya, dari mana Bapak pernah berfirman kepada Paulus dan konco-konconya untuk menumbalkan Yesus menjadi penebus dosa kepada Kristen? Kalau dibilang pergi anak manusia akan pergi. Iya, karena anak manusia ditulis dikarang oleh Yunani. Kata si Yunani, si Lukas dan konco-konconya, ini karena menjadi tumbal sama kita, harus kita bilang dia ngomong begini katanya. Sekarang dari mana Bapak ngomong bahwa anaknya ditumbalkan menjadi penebus kepada Kristen? Itu. Di mana dapatnya itu? Yesus. Sedangkan Yohanes 8:29 kata Yesus, Bapa yang mengutus aku tidak akan membiarkan aku sendirian, dia menyertai aku kemanapun aku pergi karena aku selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam Ibrani 5 nomor 7, dengan kesedihan dan ratap tangis dia meminta kepada yang boleh menyelamatkannya dari maut dan doanya didengarkan. Matius 26:39 sampai 44, Yesus 3 kali bersujud. Lukas 22, 23, 24, Yesus bahkan sehari-hari semalam-malaman bersujud kepada Allah. Lukas 6:12 juga semalam-malaman bersujud kepada Allah. Tidak mungkin Allahnya bilang, "Oi, kau sujudlah, aku tumbalkan kau." Tidak ada lah itu, kecuali dibuat-buat sama konco-konco Yunani gitu loh. Oke. Masa dari tahun lalu masih, aduh. Masih Suki. Aduh. Ayo. Bang Al Ya. harusnya pahami dulu ya. Matius 21 ayat 33 sampai 45. Kalau Bang Al sebelum mualaf mengerti ini, Bang Al nggak bakal mualaf. Aku Cuma lebih Bang Al mengerti belum baca Bible ini. kayaknya. Hah? Aku lebih mengerti Bible kayaknya. Suki. Coba apa isinya sana? Sekarang gini, ya. Kalau ukurannya adalah Bible dan satu ayat itu, justru orang-orang Islam kalau menggunakan bahkan berpuluh-puluh ayat, dia bilang potong-potong ayat. Sementara kalau anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk diserahkan, kita sudah tahu loh, itu Bible itu, kata siapa itu Bible itu? Kalau ayat-ayat yang saya bacakan tadi, apakah Yesus merelakan dirinya dibunuh? Itu satu, kronologinya saja tadi saya sudah beri pembukaan. Palestina, Israel, 23 bulan 9 2023, aku ingat tanggalnya itu. Ini penyaliban Tuhan pun, yang dianggap Tuhan menjadi tumbal ini, bertele-tele dalam Bible. Dari sini nampak sudah bahwa apapun yang kemudian ada, contohnya Yesus ngomong sekalipun, sebab Tuhan akan pergi disalib. Aku tidak akan percaya itu. Kenapa? Karena sudah bertele-tele Bible itu. Kecuali kalau memang itu dari sumber yang sama. Adapun memang kesamaan karena Al-Quran sudah memberi legitimasi duluan. Kata Quran itu dalam Al-Baqarah 79, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dia bilang ini dari Tuhan. Begitu kan yang Bang Sugi baca tadi? Paulus bilang oh ini, Lukas bilang oh ini. Padahal dari Lukas, dari Paulus, bukan dari Tuhan. Tapi dia bilang dari Tuhan. Diimani sama orang-orang yang tidak meyakini hal yang menggunakan fundamental atau akal berpikir. Kecuali mengarang-ngarang lah. Percaya sesuatu yang dibuat-buat, ikut-ikut saja. Logik akal pun tidak masuk Bang Suki, tidak masuk. Contoh ya, ketika kita penyaliban dulu. Tidak usah kemana-mana, menggunakan akal logik. Coba sekarang buka data di dunia ini. Seharusnya kalau Tuhan pernah disalib di Yerusalem, Tuhan pernah disalib di Bethlehem, seluruh Bethlehem itu sekarang Kristen. Seharusnya begitu. Karena Kristen yang meyakini ini. Ini sebaliknya apa yang terjadi? Dia bilang kalau jumpa Kristen. Orang Yerusalem nih. Kedua,
Kalau memang Tuhan pernah disalib di Yerusalem, jangankan bajunya Bang Suki. Karena itu mungkin mudah hancur. Jangankan tiangnya, tulangnya satu akan ditinggalkan itu. Untuk menjadi bukti bahwa Tuhan pernah ada di muka bumi disalib. Yang terjadi kemudian apa? Halusinasi. Coba kalau dalam ranah keimanan Islam, kenapa kami manusia itu harus kembali kepada fitrah? Rasulullah, kenapa tidak boleh digambarkan para nabi-nabi itu? Karena bila tergambar, lihatlah kamu sekarang, 41 versi wajah-wajah Yesus di muka bumi ini. Mana ada satu versi yang betul itu? Melainkan dikarang-karang, dibuat-buat, diimani sama orang yang afala ta'kilun, afala tatafakkarun, tidak menggunakan akal dan berpikir. Percaya saja bahwa inilah Yesus. Jadi di sini dampaknya yang aku bilang tadi, bahwa para misionaris yang selama ini melakukan upaya-upaya kristenisasi dan pemurtadan adalah membuat hal sia-sia, menyesatkan orang, menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Itulah yang Yesus bilang dalam Matius 15:23. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang-orang Farisi ahli Taurat. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menubatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Padahal kedikan dia orang neraka, yang apabila dia bertobat dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini kan kata Yesus. Jadi sebab itulah Bang Suki, kenapa Islam ini sempurna? 3 hal ini penting ya. Penting ini 3 hal. Pertama, kalau Kristen ditanya ini, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu Kristen? Disitulah hancur leburnya. Kalau ada 12 denom, Tuhan kami YHWH, Tuhan kami Hasem, Tuhan kami Yotefafe, Tuhan kami anak, Tuhan kami putra, Tuhan kami Roh Kudus, Tuhan kami kedagingan, Tuhan kami inkarnasi, Tuhan kami firman, Tuhan kami putra. Bermacam-macam versi Tuhan, baru ditanya satu hal, man rabbuka? Kalau orang Islam yang ditanya, adakah orang Islam menjawab ini? Enggak, Quran yang jawab, Allah yang jawab. Innani anallah. Karena itu dari Tuhan. Mandinuka, kalau Kristen ditanya, apa agamamu? Katolik bilang, oi Protestan itu bidat. Atau Protestan bilang Katolik itu bidat, ada patung. Unitarian juga begitu. Trinitas itu bidat, karena 3 sumber Tuhan. Saling membidat-bidatkan, padahal Kristen. Tapi kalau Islam yang ditanya, mandinuka, apa agamamu? Orang Islam tidak menjawab, Quran yang menjawab itu. Inna dina indallahil Islam. Man kitabuka, kalau Islam ditanya itu, apa kitabmu? Coba kalau Kristen ditanya, kitab kami Codex Sinaiticus. Indah, kitab kami Vatikanus. Indah, kitab kami Bible. Indah, apa itu Biblos. Ada lagi perjanjian baru, ada lagi perjanjian lama. Tapi kalau Islam, alhamdulillah. Kenapa manusia kembali kepada fitrah? Ketika ditanya kemudian apa kitabmu? Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran yang menjawab. Jadi berarti tiada keraguan di dalamnya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah. Mereka ketika masih beriman kepada ajaran-ajaran yang hanya diperintahkan oleh manusia kepada sesama manusia, bahkan disuruh menuhankan sesama manusia dan diikuti-ikuti. Ya, Bang Suki, aku heran nih sama Anda. Sebenarnya kamu ini makin hari makin pintar. Sekarang sudah mulai open camp. Apakah ini tanda-tanda untuk mau bersyahadat mungkin? Supaya boleh open camp atau gimana? Aku pun tidak tahu. Hanya Abu yang tahu. Nah, ini pasien-pasiennya. Ya, silakan. Open camp. Jadi sekarang saya yang open camp. Aku gelap di rumah karena aku tidak berbaju dah. Aku mau persiapan malam Jumat. Iya. Gini Bang Al. Siap. Gimana? Bang Al, coba bikin definisi keselamatan di dalam Islam. Apa tuh arti definisi keselamatan? Keselamatan di Islam itu ya Islam itu Ya. Suki. Jadi gini ya. 3.000 Coba tahun. Definisinya apa? Definisi keselamatan, kalau selamat itu dari namanya saja pun sudah selamat, yaitu Islam. Itulah Ya, Islamu. isinya apa? Itu mah cuman judul. Apa itu? Isinya apa? Definisinya itu apa? Uraiannya. ya ini yang aku mau jelaskan nih. Jadi Ya coba. 3.000 tahun sebelum adanya Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu salam diutus di tengah-tengah Bani Israel, ada agama-agama Majus yang menyembah api dari Isis, Osiris, dan Baal.
Apakah mereka punya konsep keselamatan? Tidak. Hanya dengan nama. Karena itu dibuat dari oknum. Tapi keselamatan inilah yang dicari-cari oleh manusia. Setelah datang eranya 500 tahun sebelum Masehi, yaitu Buddha, apakah ada keselamatan? Belum lagi tersebut, karena hanya diambil daripada ajaran-ajaran Siddhartha Gautama. Kemudian datang pula Hindu, dari Hindustan. Sang Yang Widiwasa. Tidak ada lagi, belum ada keselamatannya, karena belum ada namanya. Datang pula oknum Kristen, ataupun sebelum Kristen ada lagi ajaran di Romawi, yaitu Zeus Mitra Hercules di abad ketiga. Belum ada juga keselamatannya karena konsepnya pagan juga. Sampailah kepada Kristen, the Father, Son, and Holy Spirit. Belum ada keselamatan, tapi klaimnya selamat, selamat, selamat. Daripada semua nama-nama yang aku sebut tadi ajaran, agama mana, ajaran mana yang selamat? Datang satu-satu agama di muka bumi ini wujud di abad ke-6, inilah selamat, yaitu Islam. Sebab itulah Yesus berkata di Yohanes 14:27, Shalom kutinggalkan kepada kalian. Shalom dalam bahasa Ibrani. Salam dalam bahasa Melayu. Islam dalam bahasa Quran. Islam kutinggalkan kepada kalian, itulah dia selamat. Nah, daripada namanya sejak kemudian sudah kita dapatkan kisi-kisi apa yang diterapkan oleh para nabi terdahulu yang diajarkan. Contoh Ulangan 18 nomor 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu yang diucapkannya demi namaku bismi hanuki, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Apa yang diajarkan oleh Yesus, Yohanes 14 nomor 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa agar dia memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Yaitu apa yang disinggung sama Bang Bejo tadi. Ruah Ahmed, bukan Ruah HaKodes, bukan Holy Spirit. Ruah Ahmed dalam bahasa Ibrani. Ahmed, ruh kebenaran. Ahmed, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah As-Saff ayat 6. Apa kata Yesus, Nabi Isa di situ? Aku memberitahukan kedatangan seorang nabi penerusku, yaitu Ahmad. Inilah yang membawa risalah pengajaran Islam itu. Al-yawma akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, yaitu selamat. Jadi kalau kamu meminta penjelasannya, bukan saja penjelasan, tetapi penerangan daripada isi-isi kitab dan ucapan para nabi. Tapi kalau Kristen, ketika klaim selamat, bagaimana kamu mau selamat? Tuhan kamu sejak dibunuh. Tidak ada selamatnya Kristen tuh. Bahkan jangankan Al-Quran, Bible bilang sendiri itu. Yesus bilang, kau panggil aku Tuhan, berdoa dalam namaku, mengusir setan, nih kau dari hadapanku, katanya. Bible yang bilang loh. Nah kalau Quran ini apa? Jelas kalau Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Jelas itu. Padahal Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4 nomor 8. Bukan percaya Yesus Tuhan disalib, kamu selamat. Tidak ada. Itulah yang aku bilang tadi. Kalau ada satu ayat dalam Bible, Yesus bilang, Kristen masuk surga, aku jadi Kristen. Itulah, Bang Suki, silakan. Oke, jadi sebelumnya saya akan memberikan definisi keselamatan di dalam Bible. Ini pun diambil dari ayat-ayat di dalam Bible. Jadi keselamatan adalah usaha Tuhan ya, mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semulanya itu adalah supaya manusia itu segambar serupa dengan Tuhan kembali. Nah, jika orang mencapai gambar rupa Allah, dia akan dapat melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau orang sepenuhnya melakukan kehendak Bapa, dia menjadi anak-anak Bapa. Dan Bapa adalah menjadi Bapa atas orang-orang yang mencapai gambar rupa itu. Contohnya Yesus. Maka Yesus dijadikan teladan. Orang dikatakan selamat mencapai ke Bogor kalau dia sampai ke Bogor. Tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, gambar rupa Allah ini telah rusak oleh Adam dan Hawa. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10,
Di sana ada, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yesus menjelaskan dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ternyata bukan hanya ada anak Allah, juga ada anak iblis. Yesus jelaskan kalau kamu mengikuti kemauan daripada iblis, kamu anak iblis dan iblis jadi bapamu. Yesus di dalam hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Maka dia layak disebut sebagai anak, dia memanggil Elohimnya adalah Bapaknya. Nah, jadi kalau kita serupa dengan gambaran anaknya ini, itulah keselamatan. Jadi selamat itu mencapai gambar rupa Allah. Di dalam segala hal, dia hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Dia memberkati, menerangi dimanapun dia hidup. Tidak alergi terhadap manusia yang lain. Bahkan dia mengasihi. Dia tidak alergi terhadap hal-hal yang lahiriah. Dia bisa masuk kemana aja. Sebab Yesus menjelaskan, bukan apa yang masuk itu yang menajiskan. Karena yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang. Perbuatan, di sana ada pikiran-pikiran jahat. Ada niat-niat jahat. Ada pencurian, pembunuhan, kejahatan segala macam, itulah menajiskan. Jadi hal-hal lahiriah apapun di dalam Bible itu tidak dipersoalkan. Yang penting Tuhan yang adalah kasih itu beroperasi dalam diri orang itu. Jadi kalau orang saling mengasihi, dia mengenal Allah dan lahir dari Allah. Itulah Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus itu di mana Yesus dikasih oleh Bapa, Bapa mengasihi kita, dan Yesus perintahnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, siap. Begitu, Bang. Dengarkan ya. 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 Dengarkan ya, dengar ya, dengar baik-baik ya. Ya. Pertama, kalau gambar-gambar Tuhan dan kemudian mengikuti Yesus. Aku suki, walaupun aku sekarang ini kekurangan keuangan, aku boleh mungkin kalau setakat 1 juta aku transfer. Kalau semua kriteria praktisi Yesus di Bible itu diikut sama Oten. Yang namanya oknum Kristen. Kalau sekadar kasih, Bang Suki, aku selalu bilang nih, bahkan ratusan bilang. Jangankan manusia. Yang dikasih fliwer atau akal. Yang namanya anjing dibawa kulung, ketika baru beranak dan kau usik anaknya, pasti dia menggigit. Jadi, slogan kasih ini adalah suatu slogan yang sangat memalukan tetapi diucapkan karena ketidakberakalan oleh orang-orang Kristen. Karena kalau diukur, pertama ya, coba sekarang Google, ajaran manakah paling teroris di muka bumi? Nomor 1 Kristen, nomor 2 Kristen, sampai nomor 4 Kristen. 4 peringkat Kristen. Tapi slogannya kalau di Kemal kasih. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalaulah memang penerapan hukum kasih daripada pengajarannya, tidak perlu loh Yesus disalib untuk menjadi bukti terorisme. Penyaliban ini yang tertuang jelas juga dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai 23, yang kemudian mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman karena menajiskan tanah. Ini adalah orang yang mendapat kutukan dari Tuhan. Tetapi diperlakukan sama yang slogan kasih. Ini paling memalukan nih bagi aku nih. Ketiga, kalaulah memang kemudian slogan kasih itu berlaku, justru seharusnya orang-orang Arab lah yang kemudian menjajah Malaysia, menjajah Indonesia ini dijadikan orang Islam. Tapi ini sebaliknya. Orang Belanda, orang Portugis, Portugal, orang Jepun, yang menjadikan Malaysia Indonesia ini menjadi Kristen. Padahal slogan kasih toh. Jadi itulah aku bilang, kalaulah aku ini mohon maaf ya Ikon Pila ya, kalaulah saat ini aku masih Kristen, tidak tahu apa yang aku mau bilang. Malunya muka aku ini tidak tahu kemana aku mau letak. Karena aku tahu benar ajarannya gitu loh, yang ada di dalamnya. Hanya karena kemudian tidak mau dikalah, karena ajaran kasih kami. Tapi begitu kita buka Bible, coba kalau ukurannya Quran sama Bible,
Kalau pernah kamu temukan satu ayat Rasulullah pernah ngomong dalam hadis atau Quran, barang siapa yang datang kepadaku dan dia tidak benci bapaknya, tidak benci mamaknya, tidak benci anaknya, laki-laki, adiknya perempuan, bahkan nyawanya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau ada perkataan Rasulullah begini, aku jadi ateis. Tapi ini ada di Bible. Ketika ditanya oknumnya, kau ikut siapa? Kasih. Loh, kok Bible bilang lain, slogannya lain gitu loh. Ataupun Matius 34 nomor 10 34 37. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku, bukan perdamaian melainkan pedang. Tidak ada Rasulullah pernah ngomong begini, tapi orang Islam tahu yang namanya berdialog bukan sekadar kasih yang kita utarakan, tetapi ajaran intelektual yang diterima oleh akal, nalar berpikir yang sehat, sehingga kita mencapai eksistensi tahapan mencari ketuhanan yang hakiki, yang mutlak, yang benar ajarannya daripada kitab. Bukan sekadar kasih gitu loh. Nah, kemudian hal yang ketiga yang aku mau bilang sama Suki. Kenapa Islam ini sangat toleransi yang namanya oknum-oknum manusia? Coba kalau Bible aku tanya nih. Dalam Matius 5 nomor 22. Yang Yesus bilang, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia dilemparkan ke lautan api. Atau yang berkata, berkata jahil. Kata Yesus nih kan dalam Bible. Aku yakin, Ikhwan Fillah, aku yakin ini bukan perkataan Yesus, melainkan karangan-karangan dari Yunani ini. Demi mempertuhankan Yesus. Kenapa? Seorang Nabi Allah, Rasul yang kita percayakan, tidak mungkin ngomong begini. Kenapa demikian? Karena ada nanti perkataannya, apalagi kalau di Yohanes 2 nomor 15-16, dia orang menjual saja diobrak-abriknya penjualan itu. Diusirnya manusia-manusia daripada bait Allah. Tidak mungkin loh seorang Nabi berkata begini, kecuali di karang-karang. Akhirnya yang menjadi pengikutnya kemudian mengarang-ngarang. Tetapi kalau Quran sebaliknya. Dalam Quran ada 4 golongan kafir. Kafir zimmi, musta'man, muwahad, baru harbi. Ada golongan kafir yang harus dilindungi karena kebenaran Islam belum sampai kepada mereka. Berbeda halnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 22. Mereka yang menutup diri di samping itu juga memusuhi Islam dan menjadikan orang Islam menyembah kepada Tuhannya mereka. Inilah yang sedang kita perangi sekarang ini di media-media sosial, yaitu golongan-golongan Kristen yang kemudian melakukan misionaris di luar sana menjadikan kita orang Kristen. Padahal bila berjumpa sama apologet Islam ternyata oh begini ya kualitasnya OT-nya. Nampak kan? Nah, yang keempat Bang Suki poinnya, yang terakhir nih yang kamu bilang jalan-jalan-jalan. Dalam Quran, kalau tentang jalan, Yasin ayat 4-5. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Quran dan mengikut petunjuk Rasulullah, mereka beroleh jalan yang lurus. Quran surah Al-An'am 153. Mengikuti Rasulullah dan Quran, mereka beroleh petunjuk jalan yang lurus. Kata Allah nih. Tapi kalau kata Yesus, aku jalan, baru dia bilang dia jalan, bukan tujuan. Tapi demi untuk mengikut ajaran-ajaran yang diperagakan oleh Romawi, orang Yunani, diikut saja. Bilang, oh kaulah jalan, kaulah tujuan. Sampai definisi bahasa pun manusia tidak paham. Karena demi mempertuhankan Yesus. Nah, kalau Quran, ukurannya ya, kalau itu aku bilang tadi, melebar jauh sebenarnya ini. Konsep-konsep ini agak jauh. Sebenarnya kan poinnya di sini kalau macam Bang Suki sama teman-teman Kristen yang lain berpikir dulu. Yesus ini yang duluan dulu, utama. Yesus ini dulu. Siapa Yesus ini sebenarnya? Baru nanti sampai kepada tahapan. Apakah betul dia memberi keselamatan? Apakah betul dia menyelamatkan Kristen? Apakah betul dia kepada Kristen? Baru nanti ke situ. Siapa Yesus ini dulu? Dari situ dulu. Kalau siapa Yesus? Menurut Quran sama Bible, apakah dia menjadi penyelamat? Penyelamat kepada kaum Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, haza siratum mustaqim. Di Quran ada juga itu. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian. Oleh karena itu sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus.
Apakah ayat ini ada di Bible? Ada. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Matius 15:24, Matius 2 nomor 6, Lukas 6 nomor 14, Matius 13:57, Yohanes 7:40. Dia utusan kepada Bani Israel. Fa'budu, sembahlah dia. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Yohanes 4:22. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Bukan sembahlah Tritunggal, bukan sembahlah kedagingan, bukan. Baru hadza siratul mustaqim, barulah kemudian Yohanes 14:6. Kenapa langsung ke Yohanes 14 padahal itu jalan bukan tujuan. Tapi mutlak itu adalah Islam, mengikuti Rasulullah yang dinubuatkan oleh Yesus tadi di Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Itulah yang peroleh keselamatan, jalan yang lurus yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am 153. Gitu loh kalau menjelaskan, bukan yang namanya penjelasan dogma, penjelasan minta perpuluhan. Aduh, ngaco kita ini Bang Suki. Ya lanjut silakan. Guru-guru kalau mau masuk silakan. Ya, sekali lagi saya katakan ya, Bible tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau ada teman Kristen yang mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi, itu doktrin saja. Jadi kalau itu yang ditentang, yang dikritik, berarti teman-teman itu hanya mengkritik doktrin yang ada di luar, bukan Bible. Bible jelas-jelas pencipta langit dan bumi itu Bapa itu sendiri. Ya, jadi kalau Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dia jalan memang benar. Dia perintis ya. Perintis pembuka jalan. Jadi kita harus mengikuti jalannya, mengikuti cara hidupnya. Jadi kalau Yesus aja sampai kepada Bapa, kita pun akan sampai kepada Bapa jika kita mengikuti jalan hidupnya. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 26 ini kan seringkali dipertanyakan. Yesus katanya mengajarkan kasih, tetapi di sini dia bilang jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan ada kata muridku. Walaupun ayat ini ada ayat yang bersinggungan yang selevel ya. Sebetulnya kalau baca di dalam Matius 10 ayat 37-nya itu lebih jelas, lebih mudah dimengerti. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Tetapi baik saya akan jelaskan arti kata membenci. Di sini kalau kamu tidak membenci bapak ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, kamu tidak dapat menjadi muridku. Yesus menjadi guru, mengajarkan. Dia mengajarkan tentang misalnya di dalam Matius 5 ayat 43. Yesus mengajarkan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu manusia, sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak ibu di rumah, saudara laki-laki perempuan, kadang dia bilang, kamu suki laki-laki jangan takut. Kalau di luar ada yang jahat sama kamu, lawan. Jangan takut, balas. Kalau kamu takut, kasih lapor Bapak. Itulah jahat membalas jahat. Yesus mengajarkan, kamu jangan balas. Nah, ayat 45-nya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Bapa yang di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kamu mau menjadi seperti aku, anak Bapa, kamu harus punya sifat seperti Bapa yang baik kepada semua orang. Nah, orang tua di rumah mengajarkan, kamu jangan takut balas. Bagaimana kalau kita mau menjadi murid Yesus, tidak membenci ajarannya. Jadi orang kalau tidak mau membenci perintah dari bapak ibunya yang di rumah, yang bertentangan dengan ajaran Yesus, dia tidak layak menjadi murid Yesus. Itu maksudnya. Jadi bukan pengertian benci lalu Yesus mengatakan kok di sini kasih sini benci. Itu punya makna ajaran yang dalam.
Karena Yesus mengajarkan begitu dari berbagai sudut pandang pengertian. Jadi lengkap gitu. Misalnya ya, di dalam Lukas 13:23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi keselamatan di dalam Bible yang diajarkan Yesus itu tidak mudah. Orang mungkin katakan percaya saja lalu selamat. Tidak. Keselamatan itu sampai tujuannya. Tujuannya rencana Bapa mencipta manusia. Yaitu menurut gambar dan rupanya. Ya memang kalau orang percaya lalu dia berbuat baik, dia bisa masuk surga. Tetapi dia tidak menjadi anak-anak Bapa. Tetapi tujuan daripada Yesus diutus oleh Bapa supaya orang itu menjadi anak-anak Bapa kembali. Sebab di sana Yesus diangkat sebagai raja. Dia punya keluarga kerajaan. Orang yang masuk dalam keluarga Bapa itulah orang yang dikatakan selamat. Sesuai rencana Tuhan mencipta manusia. Di dalam kerajaan itu ada anggota masyarakat. Kalau Oke, sekedar masuk surga, sedikit saya Bang ini masuk Bang dalam Hidayah. kerajaan surga, tinggal lakukan yang baik aja. Ada di sana. Oke, Bang Hidayah sedikit Bang Yang Hidayah. penting jangan jahat, gitu aja. Oke, silakan. Oke, saya tertarik dengan Yesus mengajarkan ajaran kasih itu hoak menurut saya ya. Bukan menurut saya, menurut Bible gitu. Karena Bible tidak mengajarkan demikian. Kalau Yesus mengatakan kasihlah musuhmu ya, pipi kiri kasih pipi kanan, itu kan bohong. Dan itu tidak benar. Ini Yesus yang mana gitu kan? Karena kalau kita bicara data ya, Yesus ini jahat gitu ya. Dan ini Yesus yang mana gitu kan? Kalau lihat di sini. Bagaimana seorang Yesus yang mengajari kasih, ngasih musuh kepada bukan musuh aja dia jahat. Ya coba dibesarkan sedikit ya. Di Matius 21 ayat 12 bagaimana? Ya kita pakai data ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Coba. Orang yang berjual beli ini bukan musuh. Apapun alasannya. Dari segi etis mungkin iya, tetapi dia bukan musuh. Coba lihat teman-teman ya yang di bawah. Perhatikan ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Luar biasa nih. Ajaran apa coba? Saya bilang lebih mulia Satpol PP lo ini. Satpol PP kasih peringatan 1 ya, polisi Pamong Praja biasanya di Bang Hidayah mungkin nggak tahu di Indonesia ada Satpol PP Bang Hidayah. Ada yang mengurusi hal-hal demikian, tapi melalui peringatan ke 1, kedua, ketiga baru diambil tindakan. Nah ini ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, apa coba ini? Ajaran apa? Ini bukan musuh loh. Makanya saya bilang Yesus ini jangankan kepada musuh, ya. Ini Yesus ini kepada musuh baik. Betul, Yesus baik kepada musuh. Dia tidak bisa bertindak apa-apa karena dia memang tidak punya kuasa untuk apa-apa. Tetapi Yesus ini beraninya kepada bukan musuhnya. Ini pertama contoh 1, ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Apa coba? 1 ya, bukan musuh ini. Luar biasa jahatnya Yesus menurut saya. Lebih mulia Satpol PP saya bilang. Satpol PP saya bilang memberi peringatan ke 1, ke 2, 3. Seperti itu. Lalu Yesus apa di sini? Yesus bisa dikatakan mencuri keledai. Coba ini. Ajaran apa coba? Keledai ini masih punya ada orang yang punya. Diambil tanpa izin. Dan ini bukan musuh. Makanya Yesus ini beraninya berkasih sayang kepada musuh. Makanya dia tunduk kepada iblis. Bagaimana iblis membawa Yesus di bukit. Dia bawa sampai 3 kali dibawa Yesus sama iblis. Ini berani dia. Nah kemudian kepada saat kondisi Lazarus, bagaimana dia tunduk kepada iblis. Iblis bilang, roh jahat bilang masukkan aku ke dalam babi. Dan Yesus di situ mengabulkan. Nah dia tunduk kepada musuh. Betul, kalau Yesus tunduk kepada iblis atau berkasih sayang kepada iblis, kepada kejahatan betul. Tetapi kepada orang-orang yang baik, dia tidak tunduk, malah jahat di sini. Coba, di sini dia ngambil keledai tanpa izin. Apa coba?
Tidak betul ya seperti itu. Saya bilang kasih-kasih ini tidak ada pada diri Yesus. Kita lihat lagi di sini ya. Di sini Yesus akan mengembalikannya. Sampai sekarang keledainya nggak dikembalikan. Dia janji loh. Ini bisa dipidana ini. Pidananya apa? Mengambil barang orang, keledai orang tanpa izin. Dipidana kalau sekarang ini. Dihakimi Yesus. Belum secara perdata. Keledai itu kalau beranak lagi. Berapa secara perdata? Hukum pidana